warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Agustina, NIM 2103060008 dari kelas PTNB Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan anatomi dan sistem pencernaan hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan makanannya 2 kali, atau dikenal dengan hewan memamah biak. Hewan ruminansia adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan atau mencerna makanannya 2 langkah. Yang pertama dengan menelan bahan mentah, kemudian yang kedua mengeluarkan makanan yang telah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya kembali. Contoh dari hewan ruminansia yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, rusa, dan kijang. Saya menggunakan sapi sebagai sampel. Sistematika sapi yaitu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Mammalia, Ordo Artiodactyla, famili Bovidae, genus Bos, spesies Bossondaicus. Selanjutnya, organ-organ pada traktus digestivus atau sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Yang pertama, ada kapum oris atau rongga mulut, berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanannya. Di dalam rongga mulut terdapat organ-organ pencernaan lainnya seperti gigi, tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan yang berjumlah 4 buah. Kemudian gigi geraham yang berguna untuk mengunyah makanan. Mengalami perkembangan sehingga memiliki jumlah gigi yang banyak dan berukuran besar, serta digunakan untuk memotong makanan. Untuk geraham depan berjumlah 3 buah dan geraham belakang berjumlah 3 buah. Jadi total gigi atas adalah 10 buah dan total gigi bawah adalah 10 buah juga. Kemudian ada diastereofa, bagian tanpa gigi atau tempat menjulurkan lidah. Lidah berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan memotong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Kemudian ada saliva, merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi, kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Kemudian yang kedua, faring, pangkal dari kerongkongan. Yang ketiga, esofagus, yaitu lanjutan dari faring masuk ke rongga toraks dan menembus diafragma melalui hiatus esofagus dan bermuara pada ventriculus di rongga abdomen. Berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini karena kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek, sekitar 5 cm, tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanannya. Yang keempat, ada ventriculus atau lambung. Makanan yang telah melewati esofagus kemudian menuju lambung. Proses pencernaan pada lambung yang pertama untuk menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Selain itu, lambung berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat menguraikan selulosa. Lambung terdiri dari beberapa bagian yaitu rumen atau perut besar, terletak di rongga abdomal bagian kiri, di mana di sini tempat penampungan makanan serta tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan dicerna kembali menjadi bubur dengan gerakan mengadu dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan akan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Retikulum atau perut jala terletak dekat dengan rumen dan berbatasan. Di retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda ASI yang masuk ke makanan sehingga masuk ke omasum atau perut kitab. Omasum atau perut kitab terletak di sebelah kanan retikulum dan di sebelah rusuk 7-11 dengan bentuk elipsis. Di sini terjadi penyerapan paling banyak. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Abomasum atau perut masam terletak di bagian kanan bawah. Jika kondisi asam, akan berpindah ke sebelah kiri. Perut bagian inilah yang disebut dengan lambung. Abomasum memiliki banyak HCl yang berfungsi untuk membunuh bakteri. Permukaan abomasum dilapisi oleh mukosa, berguna untuk melindungi sel yang dicerna oleh enzim.
Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Abomasum terdiri dari 3 bagian, yaitu kardia atau sekresi mukus, fundika, pepsinogen, penin, HCl dan mukus, dan pilokoria atau sekresi mukus. Di abomasum terjadilah pencernaan secara kimiawi dan enzimatis yang memungkinkan sari makanan dicerna dan dapat diserap dengan baik. Yang kelima, ada intestinum tenuum, dinding yang licin, berfungsi penyerapan sari-sari makanan yang telah diproses dalam lambung. Sari-sari makanan diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Panjang usus halus pada sapi mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses pencernaan, absorpsi, dan fermentasi. Terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum yang bentuknya melingkar seperti huruf U, berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan yang berasal dari pankreas. Kemudian jejunum, lanjutan dari duodenum yang berfungsi untuk melakukan pencernaan sebagai komponen terutama air, karbohidrat, protein, dan vitamin, serta komponen bersifat lipofilik. Kemudian ada ileum yang bermuara di sekum, berfungsi untuk penyerapan komponen makanan yang tidak diserap oleh jejunum. Yang keenam, ada intestinum crassum atau usus besar. Usus besar memiliki panjang kurang lebih 1 meter, terdiri dari kolon transversum dan kolon ascendens. Di antara usus halus dan usus besar terdapat juga usus buntu atau sekum. Pada bagian sekum terdapat benjolan kecil yang disebut dengan apendik yang berisi sel darah putih yang berperan sebagai imunitas. Fungsi usus besar digunakan untuk penyerapan air, melakukan penyerapan berbagai jenis vitamin, mengurangi keasaman, dan mencegah terjadinya infeksi. Yang ketujuh, ada rektum, bagian akhir dari usus besar. Bagian ini feses tersimpan sebelum dikeluarkan melalui anus. Bagian rektum dilapisi oleh mukosa dan juga pembuluh darah. Di sini juga terjadi pengontrolan otot sehingga feses segera dikeluarkan melalui anus. Dan yang terakhir ada anus. Sisa ampas makanan akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses perjalanan pakan pada hewan ruminansia. Pertama, makanan akan dikunyah di dalam mulut. Kemudian dilanjutkan melalui esofagus menuju lambung. Dari esofagus, makanan akan diteruskan menuju ke rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan yang berada di dalam rumen akan dikembalikan lagi ke mulut untuk dikunyah kembali. Di dalam rumen, pakan akan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang masih kasar atau disebut dengan bolus. Bolus akan dimuntahkan kembali ke dalam mulut atau disebut dengan proses regurgitasi untuk dimamah 2 kali atau dikunyah kembali, sama dengan proses rematikasi. Kemudian, bolus ditelan kembali disebut dengan proses redeglutasi. Selanjutnya, bolus akan dicerna oleh enzim-enzim mikroba pada rumen dan namanya berubah menjadi digesta. Setelah itu, makanan akan menuju ke retikulum. Pada retikulum, makanan difermentasikan dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke dalam omasum. Setelah itu, makanan dilanjutkan ke omasum. Omasum disebut juga sebagai perut buku karena tersusun dari lipatan-lipatan sebanyak 100 lembar. Pada omasum juga menghasilkan amonia dan mungkin asam lemak terbang. Selain itu, makanan dilanjutkan ke abomasum. Pada abomasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum sendiri. Setelah makanan dicerna di abomasum, makanan akan dilanjutkan ke usus halus. Usus halus pada sapi panjangnya kurang lebih 40 meter. Pada usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selain itu terjadi juga penyerapan sari-sari makanan. Kemudian dilanjutkan ke usus besar. Di usus besar juga terjadi penyerapan air, yaitu penyerapan air dan vitamin. Usus besar juga dapat mengurangi kadar asam yang dapat mencegah terjadinya infeksi. Dan pada akhirnya, sisa ampas makanan akan dibuang melalui anus. Selanjutnya, bagian lambung yang terdiri dari 4 bagian, yaitu rumen, retikulum,
omasum, dan abomasum. Lambung ini memiliki permukaan yang berbeda-beda karena memiliki fungsi yang berbeda-beda juga. Fungsi dari rumen, retikulum, omasum, abomasum, dan intestinum tenue. Yang pertama, fungsi dari rumen berfungsi untuk penyimpanan makanan sementara makanan yang telah ditelan. Kemudian, fungsi dari retikulum yaitu sebagai tempat penambahan enzim-enzim sehingga makanan berubah menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau bolus. Yang ketiga, fungsi dari omasum yaitu berfungsi untuk membantu penghalusan makanan secara kimiawi dengan menggunakan enzim, serta berfungsi juga dalam penyerapan air, asam lemak tertentu, dan natrium yang terkandung di dalam hijauan pakan ternak. Kemudian, fungsi dari abomasum yaitu berfungsi sebagai tempat terjadinya fermentasi. Yang terakhir, fungsi dari intestinum tenue yaitu sebagai penyerapan sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung yang kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Selanjutnya, mikrobia atau bakteri yang berada pada sistem pencernaan hewan ruminansia. Di sini saya akan menjelaskan bakteri yang berada pada rumen. Bakteri berdasarkan pada jenis yang digunakan dan hasil akhir fermentasi dibedakan menjadi 8 bagian, yaitu yang pertama bakteri selulotik, yaitu bakteri yang mempunyai kemampuan untuk memecah selulosa dan mampu bertahan pada kondisi yang buruk pada saat makanan yang dimakan mengandung serat kasar yang tinggi. Contohnya, Bacteroides saucinogenes atau bentuk batang dan Ruminococcus albus bentuk jari. Yang kedua, bakteri proteolitik mempunyai kemampuan untuk memecah protein, asam amino, dan peptida lain menjadi amonia. Contohnya, Bacteroides ruminicola dan Pseudomonas ruminantium. Yang ketiga, bakteri metanogenik merupakan bakteri yang dapat mengkatabolisis alkohol dan asam organik menjadi metan dan karbon dioksida. Contohnya, Methanobacterium formicium dan Methanobrevibacter ruminaceum. Yang keempat, bakteri amilolitik merupakan bakteri yang dapat memfermentasikan amilum. Bakteri jenis ini relatif lebih bertahan pada perubahan pH dibandingkan dengan bakteri selulolitik, dapat bekerja pada pH 5,7 sampai 7,0. Contohnya Clostridium losseadi dan Streptococcus bovis dan Bacteroides amylophilus. Yang kelima, bakteri memfermentasikan gula, yaitu bakteri yang memfermentasikan amilum. Sebagian besar mampu memfermentasikan gula sederhana. Contohnya Eurobacterium ruminancium dan Lactobacillus ruminus. Yang keenam, bakteri lipolitik merupakan bakteri rumen yang dapat menghidrolisis lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Hal ini dapat berlangsung karena adanya enzim lipase yang dapat memecah lemak. Contohnya Anaerofibrio lipolica dan Veillonella alkalescens. Yang ketujuh, bakteri pemanfaatan asam. Contohnya Celonomonas dan Veillonella alkalescens. Yang ke-8, bakteri hemiselulotik. Hemiselulosa adalah karbohidrat yang terdapat dalam tanaman yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam asam dan alkali. Hemiselulosa ini terdapat dalam tanaman yang menjadi pakan ternak dalam jumlah besar. Contohnya Ruminococcus sp dan Butyfibrio dan Vibrio sapiens. Serta ditambah beberapa contoh spesies protozoa dan jamur, diantaranya yaitu yang pertama Isotricha intestinalis atau untuk memfermentasikan gula, pati, dan pektin. Yang kedua Dasytricha ruminancium yaitu untuk pencernaan pati, maltosa, dan glukosa. Dan yang ketiga Entodidium caudatum dan Diplodium sp. Sedangkan jamur neokalismatik sp dan Ophrynomyces dikelompokkan ke dalam kelompok fungsi selulotik.
Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.